Apa kabar, Bu? Saya baru saja. Ya, aku tahu. Kamu lagi latihan mengetik? Iya, Bu. Pura-pura, puan, terkecoh. Bagaimana rapatnya, Bu? Apa Ibu tidak jadi rapat? Tidak, Lis. Aku tidak jadi pergi rapat. Aku tidak tahan. Aku tak punya keberanian untuk pergi ke sana. Semangatku hilang. Aku ingin mencari lubang dalam tanah, kemudian merangkak dan tinggal di sana selamanya. Bu, kenapa disobek, Bu? Kenapa? Kenapa? Berapa usiamu, Lis? Ibu kan tahu, Bu. Selama ini aku mengira kau sudah dewasa. Tapi ternyata dugaanku keliru. Jangan memandangku seperti itu, Bu. Lantas apa mau, Lis? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jadinya kelak? Apa yang terjadi, Bu? Diamlah. Aku bingung. Kenyataan hidup ini. Bu, katakanlah apa yang terjadi. Kau tahu, Lis, sore tadi aku akan dilantik menjadi anggota pengurus rukun wanita. Aku mampir dulu ke sekolahmu untuk memberi kabar bahwa kau sedang pil. Ya, sekalian ingin mengetahui bagaimana perkembanganmu di sekolah. Oh, aku temui guru mengetikmu. Aku perkenalkan diri sebagai ibumu. Anehnya ia tidak kenal kau. Wiraatmaja. Katanya tidak ada siswa yang bernama Liswati Wiraatmaja terdaftar di sekolah ini. Ya, aku yakinkan bahwa kau masuk pada awal Januari. Kemudian mereka berkata, oh, mungkin yang ibu maksud adalah gadis pemalu yang tidak pernah lagi hadir setelah beberapa kali pertemuan. Tidak, kataku. Liswati anakku itu selalu hadir setiap kali ada pertemuan di dalam 10 minggu ini. Maaf, katanya. Ia mengambil buku absensi dan namamu hitam di atas putih tercantum di sana. Setiap kali pula kau tidak masuk, Lis. Sehingga mereka berpendapat bahwa kau telah keluar. Dan aku masih terus meyakinkan mereka. Tidak mungkin. Ini pasti ada kekeliruan. Catatan ini pasti keliru. Tapi mereka menegaskan lagi. Tidak, Bu. Kami kenal dia. Tangannya selalu gemetar. Dia tidak bisa menekan huruf dengan tepat. Pertama kali kami beri dia tes kecepatan. Ia gugup, ia sakit perut, sampai-sampai kami harus mengantarnya ke kamar mandi. Kami mengirimkan kartu pos, tapi tidak pernah mendapat jawaban. Tentu saja kau yang menerimanya ketika aku ke Jakarta. Aku jadi lemah. Hampir saja aku tidak bisa berdiri. Terpaksa aku duduk saja. Mereka menuangkan segelas air untuk seluruh rencana, harapan dan semangatku untukmu hilang. Hilang begitu saja. Please, duduk. Kemana saja kau, Lis? Apa yang kau lakukan setiap kau pergi? Pura-pura sekolah? Jalan-jalan. Bohong. Betul, Bu. Saya hanya jalan-jalan. Jalan-jalan.
Dan setelah kau pilot begitu, Ini yang terbaik, Bu. Saya tidak dapat kembali ke sekolah setelah saya muntah di hadapan orang-orang di atas lantai. dan supaya aku yakin bahwa kau pergi sekolah, kau pergi ke taman dari pukul setengah 9 sampai pukul 12 siang. Hujan-hujanan lagi. Tidak, Bu, tidak. Tidak hanya itu. Saya juga pergi ke tempat-tempat lain supaya tidak kehujanan. Kemana? Saya pergi ke museum dan melihat burung-burung manyar di kebun binatang. Setiap Sabtu sore, saya menonton di bioskop, Bu. Akhir-akhir ini, saya juga sering pergi ke kebun bibit untuk melihat bunga-bunga dari berbagai daerah. Dan semua itu kau lakukan untuk membohongi aku, Lis. Untuk menipu aku. Kenapa, Lis? Saya tidak dapat menghadapi semua ini, Bu. Lantas, apa yang harus kita lakukan kemudian sampai akhir hidup kita? Diam di rumah, sambil melihat orang berlalu lalang di jalanan, memuaskan diri dengan mainan gelasmu itu. Kau bahkan tidak henti-hentinya mendengarkan lagu-lagu sedih di radio itu. Kenang-kenangan pedihnya. Demi Tuhan, Lis, tidak ada pekerjaan yang dapat kita lanjutkan hanya karena kita sakit perut karena gugup. Apalagi yang tersisa selain hidup yang bergantung pada orang lain di sepanjang hidup kita. Aku tahu betul apa yang terjadi dengan wanita-wanita yang tidak kawin dan tidak mempunyai suatu pegangan. Aku sering melihat hal-hal demikian. Hal-hal yang patut dikasihani. Perawan-perawan tua yang hidup di bawah anugerah cemburu suami adik atau kakaknya, tersangkut di dalam sebuah kamar sebesar perangkap tikus. Didorong-dorongnya ipar yang satu untuk menjunjung ipar yang lainnya. Makhluk kecil seperti burung di dalam sangkar, memakan kerak kerendahan hati seumur hidupnya. Itukah hari esok yang kita rencanakan, Lis? Demi Tuhan, aku tidak menemukan jalan lain lagi. Jalan yang tidak begitu menyenangkan, bukan? Memang ada juga gadis-gadis yang kawin. Nah, pernahkah kau menyukai seorang pemuda? Pernah, Bu. Sekali. Saya baru saja menemukan potretnya. Dia memberikan potretnya padamu? Tidak, Bu, tidak. Saya menemukannya di majalah sekolahan. Oh, anak SM. Iya, Bu. Namanya Yunus. Ini dia dalam Bajak Laut Andalas. Apa itu, Lis? Sandiwara yang dipentaskan oleh murid-murid kelas tertinggi, Bu. Suaranya bagus. Kami selalu duduk berseberangan setiap Senin dan Jumat di aula. Ini dia memegang piala yang dimenangkannya dalam lomba berdebat. Besar ya, Bu, senyumnya? Ya, pasti besar pula bakatnya. Ia memanggil saya Mawar Biru. Mengapa dia memanggilmu seperti itu, Lis? Ketika saya sakit radang paru-paru, saat saya kembali ke sekolah, dia bertanya, "Sakit apa?" Saya jawab, "Radang paru." Entah mengapa dia mendengarnya sebagai Mawar Biru. Sejak saat itu dia manggil saya demikian, Bu. Setiap kali kita bertemu,
Ia selalu berseru, "Hai, mawar biru." Pacarnya bernama Emma, Bu. Saya kurang kenal dengan Emma. Emma adalah gadis yang berpakaian paling mentereng di sekolah. Tapi kukira ia kurang tulus. Di majalah itu disebutkan mereka telah bertunangan. Itu sudah 6 tahun yang lalu. Pasti sekarang mereka sudah kawin. Ya, tidak apa-apalah, nak. Gadis-gadis yang tidak memiliki bakat menjadi wanita karir, sebaiknya kawin saja dengan pria baik-baik. Dan kau juga pasti akan kawin, sayang. Tapi Bu, Ya, saya pincang Bu. janganlah kau pakai kata-kata itu, nak. Kau itu tidak pincang. Kau hanya memiliki cacat kecil dan hampir tidak kelihatan. Kau tahu, Lis, orang-orang yang memiliki kekurangan seperti itu harus memelihara dan mengembangkan yang lain untuk mengimbangi kekurangannya. Kau harus temukan pribadimu, Lis. Kelincahanmu. Ayo cerialah manis. Dan itu akan menjadi daya tarikmu. Daya tarik. Satu-satunya yang dimiliki oleh ayahmu hanyalah daya tarik. Halo? Ya, ini dengan Arini. Iya Bu. Mengapa kau gemetar, Lis? Ini bikin saya gugup Bu. Membuat kau gugup? Repot-repot begini. Memangnya ada yang sangat penting. Oh, itu bagaimana, Lis? Apa kau senang terus-terusan diam di dalam rumah? Kau tahu, nak? Aku sedang merencanakan sesuatu yang baik untukmu. Tunggulah sebentar, Lis. Apalagi Bu? Aku mulai sebentar, sayang. Bu? Bu? Apa-apaan Bu ini? Itulah yang disebut pemalsuan yang indah. Tidak Bu, tidak. Saya tidak memakainya. Kau harus memakainya, Lis. Mengapa harus Bu? Ya, memang tidak terlalu enak didengar, tapi dadamu itu terlalu kecil. Kau seperti orang yang sedang memasang perangkap Bu. Setiap gadis manis adalah perangkap yang manis.
dan kaum pria mengharapkannya. Ayo sini Lis. Kau harus melihat kecantikanmu di hadapan cermin. Lis, kau terlihat begitu cantik. Sekarang giliranku untuk berganti pakaian. Kau akan ditemani oleh kecantikan ibumu ini, Lis. Akan kuperlihatkan sesuatu padamu, Lis. Tunggulah hingga aku muncul. Apa itu, Bu? Ya, sabarlah sayang. Akan segera kau lihat sesuatu yang kuungkap kembali di dalam lemari. Ya memang cara berpakaianku ini tidak terlalu banyak berubah. Inilah ibumu, Lis. Dengan baju ini, aku selalu pergi ke pesta-pesta. 2 kali memenangkan lomba dansa, dan sekali kupakai di pesta gubernuran. Dapatkah kau bayangkan, Lis? Ketika aku sedang berputar-putar di ruang dansa, aku merindukan hal-hal itu. Ya, aku pakai ini juga jika teman priaku mengunjungiku. Bahkan ketika aku bertemu dengan ayahmu, aku pakai ini. Aku demam malaria selama bulan-bulan itu. Ya, perubahan cuaca dari perkebunan ke kota membuat daya tahan tubuhku menjadi sedikit lemah. Memang tidak terlalu mengkhawatirkan, tapi membuatku gugup dan tidak sabaran. Pesta undangan, pesta-pesta di seluruh kota. Tapi ibuku berkata, "Diam diranjang, kau sedang demam." Tapi kau tahu, Lis, aku tetap pergi juga. Setiap sore, selalu saja berjalan-jalan, piknik keluar kota. Melihat bukit yang dipenuhi kembang-kembang merah. Dan di tengahnya diselingi bunga dahlia kuning, di tengah-tengah hijaunya bukit. Aku memang sangat tergila-gila dengan bunga dahlia kuning. Sampai-sampai ibuku berkata, "Manis, sudah tak ada tempat lagi untuk bungamu itu." Gimana saja jika aku melihat bunga dahlia kuning, selalu saja aku minta teman priaku untuk memetikannya. Karena tak ada lagi tempat, tak ada lagi jembangan. Terpaksa bunga itu kupegang saja. Demam malaria, demam dahlia kuning, dan demam pria itu, ayahmu. Sudahlah, aku harap saja mereka tiba sebelum hari hujan, Lis. Ku beri saudara ongkos tambahan, ya supaya dia dan Kak Harudin bisa pulang naik beca. Siapa namanya, Bu? Kak Harudin. Nama lengkapnya? Aku sedikit lupa, Lis. Oh iya, Yunus. Yunus, Bu. Ya, Yunus. Aku sendiri belum pernah bertemu dengannya, Lis. Dan aku semakin tidak sabar untuk bertemu dengannya. Apakah pasti namanya Yunus Karudin? Ya, Nak. Mengapa? Apakah Taufik kenal dia di SMA? Entahlah, aku kira ia mengenalnya di toko. Di SMA dulu ada Yunus Karudin yang kami kenal, Bu. Dan kalau benar dia orangnya, saya tidak ikut makan malam ini. Apa-apaan ini, Lis? Ibu ingat, Bu. Ibu pernah bertanya, apakah aku pernah menyukai seorang pemuda? Apakah ibu ingat ketika saya perlihatkan potretnya, Bu? Ya, maksudmu adalah pemuda yang ada di dalam majalah SMA itu. Iya, Bu, dia. Lis, apakah kau mencintai dia? Entahlah, Bu. Tapi jika benar dia orangnya,
Saya tidak dapat duduk semeja dengannya, Bu. Bukan dia. Belum tentu dia. Sudahlah, Lis. Dia ataupun bukan, kau harus ikut makan bersama. Kalau tidak akan kumaafkan kau. Maafkan saya, Bu. Aku tak suka dengan sikap bodohmu itu, Lis. Sudah terlalu sering aku terima sikap bodoh itu dari kau dan saudaramu. Ayo, duduklah. Ayo, duduklah. Kau harus menunggu hingga mereka tiba. Dan bukakan pintu jika mereka datang. Bu, Ibu saja yang bukakan pintu ya. Aku sibuk. Bu, jangan suruh saya, Bu. Ibu saja yang bukakan pintu ya. Aku harus menyiapkan makanan, Lis. Aneh. Hanya karena kamu pria saja, kau panik. Sudahlah, Lis. Jangan gugup seperti itu. Kau harus bersikap manis, sayang. Tenangkanlah dirimu, Lis. Lis, bukakanlah pintunya, sayang. Lis.